Halo, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan menyelami dua kisah menarik dari dunia hiburan yang saling terkait dalam benang takdir dan peran publik. Baru-baru ini sebuah insiden mengejutkan terungkap melibatkan Fujianti Utami Putri dalam pusaran kasus kehamilan Erika Charlina. Namun, yang lebih menarik adalah reaksi tegas dari Verrell Bramasta yang secara terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap keterlibatan Fuji dalam isu sensitif ini. Spekulasi pun bermunculan, apakah ini bentuk proteksi seorang teman ataukah ada alasan lain di balik teguran tersebut. Insiden ini menyoroti kompleksitas hubungan antar selebriti di tengah badai gosip. Dalam pengumuman yang menggegerkan, Verrell Bramasta, aktor sekaligus politisi, resmi didapuk menjadi Duta Maritim TNI Angkatan Laut. Penunjukan oleh Koarmada RI ini sontak memancing tanda tanya besar. Mengapa Verrell yang dikenal di layar kaca dan politik tiba-tiba mendapat kehormatan sebesar ini? Publik penasaran, apakah ada alasan lebih mendalam di balik penunjukan yang tidak biasa ini? Momen penobatan Verrell menjadi sorotan tidak hanya karena statusnya sebagai selebriti, tetapi juga karena simbolisme yang dibawanya. Ini adalah pendekatan inovatif TNI AL dalam mendekatkan diri kepada masyarakat melalui figur publik. Verrell Bramasta sendiri yang menjawab mengapa ia dipilih. Ditemui di Gunung Sahari, ia menjelaskan bahwa penunjukannya sebagai Duta Maritim adalah untuk menjadi corong informasi bagi masyarakat. Ia dipercaya menjembatani TNI Angkatan Laut dengan publik luas, mensosialisasikan berbagai program mulai dari olahraga air hingga ketahanan lingkungan. Peran ini menuntut Verrell menerjemahkan informasi militer yang kompleks menjadi bahasa yang mudah dipahami. Ini menunjukkan strategi modern TNI AL dalam memanfaatkan popularitas figur publik untuk tujuan edukasi dan promosi. Di balik sorotan kamera, Verrell akhirnya membuka tabir tentang rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi. Putra sulung Vena Melinda ini mengungkapkan bahwa ia memiliki koneksi kuat dengan dunia angkatan laut, sebuah fakta yang mengejutkan banyak pihak. Keluarga saya itu banyak yang dari angkatan laut, ungkap Verrell. Pengakuan ini memberikan konteks baru terhadap penunjukannya sebagai Duta Maritim, menunjukkan bahwa ada lebih dari sekadar popularitas yang mendasari perannya dalam mempromosikan TNI AL. Informasi ini menambah dimensi menarik pada sosok Verrell, membuktikan bahwa darah militer mengalir kuat dalam garis keturunannya. Secara spesifik, Verrell merujuk pada almarhum kakeknya dari pihak ayah, Ivan Fadila Sojoko, yang ia panggil Eyang Papa. Bukan prajurit biasa, Eyang Papa adalah perwira tinggi dengan catatan sejarah membanggakan. Beliau itu adalah jenderal bintang 1 pertama di Indonesia pada saat itu, jelas Verrell bangga. Pengakuan ini memicu kekaguman dan pertanyaan. Mengapa sosok sebersejarah ini kurang dikenal? Kisah Eyang Papa adalah tentang dedikasi dan pengabdian luar biasa yang membentuk fondasi TNI AL. Pengungkapan ini memberikan perspektif baru tentang warisan militer yang mengalir dalam keluarga Verrell. Warisan Eyang Papa tidak hanya sebatas pangkat militer. Verrell mengaku mendapatkan banyak bekal kecakapan hidup dari sang kakek, seorang pelaut sejati. Bakatnya di bidang olahraga yang sering ia tunjukkan adalah hasil didikan langsung dari almarhum eyangnya sejak kecil. Yang mengajarkan saya olahraga termasuk berenang, pingpong, bulu tangkis, apapun itu adalah almarhum eyang saya yang notabenenya pelaut dulu, kenang Verrell. Kisah ini memberikan dimensi personal, menunjukkan bahwa di balik citra selebriti ada fondasi kuat yang ditanamkan oleh sosok kakeknya yang disiplin. Dari kancah militer, kita beralih ke kisah tentang naluri ayah yang tak pernah pudar. Perasaan inilah yang menyelimuti Haji Faisal saat membahas putri bungsunya, Fujianti Utami Putri, yang kini telah meniti kehidupannya sendiri. Dalam wawancara, Haji Faisal secara blak-blakan mengungkapkan rasa cemasnya yang tak padam, terutama menyangkut lingkungan pergaulan Fuji. Meskipun Fuji tidak lagi tinggal serumah, Faisal mengaku tetap menjalankan peran protektifnya, namun caranya kini telah beradaptasi dengan keadaan. Ini menyoroti kompleksitas hubungan orang tua dan anak yang beranjak dewasa.
Di era digital, Haji Faisal menunjukkan bagaimana proteksi orang tua dapat beradaptasi tanpa harus mengekang. Ia menyadari tidak bisa lagi menerapkan aturan seketat dulu seperti jam malam. Nggak seperti dulu lagi, jelasnya. Namun, proteksi tidak hilang. Faisal kini lebih menaruh kepercayaan pada putrinya yang dinilai sudah bisa menjaga diri. Proteksi yang dilakukan Haji Faisal kini mengarah pada komunikasi rutin dan pemantauan jarak jauh, seperti video call. Ini menunjukkan kebijaksanaan seorang ayah yang memahami bahwa kemandirian anak perlu didukung dengan bimbingan, bukan batasan ketat.